Kita kalau ngomong perawat dan staf administrasi, di sana itu kasar. Oke, lebih kasar. Lebih kasar. Tetapi kalau prosedur dokter, itu bagus. Justru yang ramah itu dokternya, bukan perawatnya. Jadi biasanya kalau di Indonesia yang ramah itu perawatnya, dokternya galak. Oke. Kalau sana kebalik. Bahkan kemarin ada berita kan kayak setahun itu kurang lebih berapa Triliun lah. berapa triliun Habis bro. banyak itu orang Indonesia itu berobat keluar. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, dokter apa juga memang rasanya kok masih lebih Oke. ada rasa keamanan, sense of security ini masih lebih besar untuk keluar. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Kita kali ini mau bahas sesuatu yang topiknya mungkin agak sensitif lah ini ya. Kan kita mungkin selama ini agak jarang nih bahas yang katanya pinggir jurang gitu ya. Nah kali ini mungkin nggak terlalu dekat jurang juga sih, tapi ya mulai mendekat pinggir lah. Mulai mendekat dikit. Nah jadi kali ini kita pengen bahas tentang rumah sakit di Indonesia. Ya. Nah jadi rumah sakit di Indonesia ini kalau kita cari di berita, mungkin yang soal negatifnya ini nih banyak lah. Jauh lebih banyak. Ya habis itu mungkin kalau mulut ke mulut, cerita keluarga, cerita teman itu juga gak asing. Betul. Nah, jadi kali ini kita pengen bahas, mungkin ada 3 poinnya yang pengen kita bahas nih soal rumah sakit di Indonesia. Langsung aja nih, poin pertama kita bahas soal kualitas. Oke. Nah, kualitas rumah sakit ini ya tentunya urusan ke dokter. Pertama, kedua itu mungkin ya yang kerja di sana lah. Ya. Mungkin perawatnya, adminnya, dan lain-lain. Jadi kurang lebih kualitas di rumah sakit. Nah, yang lu lihat apa di Indonesia? Kita bandingkan dengan 3 negara tetangga lah. Oke. Maksudnya 2 negara tetangga lah. Yang paling favorit orang berobat itu kalau lihat di Indonesia, Malaysia, Singapura. Ya, 3 itu. Itu udah paling. Kalau dia untuk orang Indonesia ya udah Indonesia sendiri, Malaysia, Singapura udah. Iya. Biasanya ya gak jauh-jauh di luar sana. Ada lah segelintir yang coba ke China, ke Amerika gitu ya, ke Jepang gitu. Tapi itu segelintir lah. Dikit. Banyak kan 3 ini dong. Apalagi masalah biaya juga untuk sejauh itu. Jadi kalau kita ngomong fasilitas rumah sakit itu sebenarnya ya, secara fasilitasnya rumah sakitnya, itu Indonesia itu gak kalah dengan Malaysia. Oke. Cuman memang di Indonesia ini lebih mahal. Kalau dengan prosedur yang hampir sama ya, mungkin bedanya bisa hampir 2 kali lipat. Oke. Dengan prosedur yang hampir. Misalnya mau tindakan A di Malaysia dan di Indonesia ini harganya bisa 2 kali lipat. Betul. Ya kita nggak tahu salahnya di mana. Apakah di sistem, apakah di perpajakan, atau apakah di mahalnya alat-alatnya, impor alatnya gitu ya, atau apa kan kita nggak ngerti. Ya. Cuma memang hampir 2 kali lipat aja. Jadi beberapa kasus itu kita di Indonesia udah dihitung 100 juta, di Malaysia 50 jutaan, 60 jutaan gitu. Maksudnya secara harga jauh, tapi fasilitas kalau saya bilang dari kenyamanan apa segala macam Indonesia lebih bagus. Oke. Itu menurut saya. Maksudnya dengan ruangannya, iya dia punya rumah sakit, bersihnya, apanya. itu Indonesia lebih bagus. Okay. Tapi secara prosedural menurut saya lebih bagus sistem di Malaysia. Secara prosedural. Oke. Kita ngomong prosedural ini contoh. Kalau di sana itu kita mau operasi itu biasanya kita nanti ini hampir mirip lah ya. MRI dulu, CT scan dulu, habis itu baru operasi apa. Tetapi kalau di Malaysia itu hampir bisa di hari yang sama semua. Oke. Kayak pagi ini langsung sore langsung bisa tindakan apa gitu. Jadi dari pagi udah puasa dulu apa. Ya mungkin Indonesia. Kalau di Indonesia kebanyakan sih. Tapi ya pasti ditunggu Dari pengalaman yang pernah gue lihat sih kebanyakan sih nggak di hari yang sama. Iya, betul. Atau enggak pun kita udah konsul sekarang, nanti udah janjian. Iya. Soalnya 2 minggu lagi hari ini berarti lu datang jam 1. Itu baru bisa. Betul. Kebanyakan juga hari esoknya sih. Hari ini masuk. Tapi besoknya baru. Besok lah gitu. Betul. Kebanyakan yang pernah saya lihat. Iya, memang benar. Cuman mungkin di beberapa case tertentu. Ini kita susah ngomong lah ya. Kalau kita ngomong lebih bagus mana, ya semua plus minus ya. Iya. Nah, jadi kalau ngomong fasilitas, menurut saya Indonesia lebih bagus. Nah, Indonesia menang lah 1-0 gitu. Oke. Dibanding. Tapi kalau yang paling bagus, pasti Singapura.
Singapura gak ada lawan. Singapura punya fasilitas, punya prosedural, punya apa bagus, perfect. Saya sih gak pernah lihat sebagus Singapura ya. Yang lain-lain lah. Masalahnya satu doang. Mahal. Harga doang. Mahal. Harganya bisa ya mungkin kalau dibanding Indonesia 4-5 kali lipat. Ya, jadi kayak contohnya yang pernah gue lihat itu, misal kamar sharing bertiga berempat di Indonesia katakan sekarang di bawah 500.000. Di sana itu bisa 2 jutaan, 3 juta. Iya. Itu kamar yang sharing maksudnya bertiga berempat gitu. Betul. Berarti ya kurang lebih kelas 3 atau kelas 2 gitu. Iya. Untuk di Indonesia, di sana harganya segitu. Kamar sendiri di Indonesia katakan 1 jutaan sampai 2, di sana itu udah 7-8 juta. Iya. Jadi ya memang range harganya Saya 4 terlalu jauh. kali lipat. Iya. Cuman kalau kita ngomong secara prosedur, secara kualitas dokter apa ya, Singapura ya top gitu loh. Maksudnya ya kita bukan mendiskreditkan dokter-dokter Indonesia ya. Ada lah segelintir dokter Indonesia yang lebih bagus. Ya. Tapi mereka rata-ratanya memang lebih tinggi. Maksudnya kita ngomong sampling ya. Beberapa dokter ya memang mereka jago-jago. Iya, Gitu iya. sih. Kalau dari pengalaman ya, kan kebetulan gue pernah sakit dirawat, lalu istri juga pernah DBD waktu itu dirawat gitu ya. Nah ini kebetulan kita di dua rumah sakit yang berbeda. Tapi ini pelayanannya menurut gue langit dan bumi sih kebetulan. Oh, beda rumah sakit ya. Beda rumah sakit. Tapi di Indonesia semua. Di Indonesia, dua-duanya di Jakarta. Yang istri itu, nih jangan sebut lah ya rumah sakit. Ya jangan banyak. Nah ini rumah sakitnya itu ya di Jakarta, masuk pusat lah, masuk pusat. Ini waktu itu tuh menurut gue lumayan parah sih untuk pelayanannya ya. Oke. Jadi kayak contoh misal kita rawat di kamar waktu itu ya memang kita ada insurance, dapatnya kelas yang pertama nih, kamar sendiri. Itu suster yang di luar, ributnya bukan main. Bercanda. Kayak bercanda, ketawa. Habis itu kita panggil kadang lama datangnya. Maksudnya itu yang kayak menurut gua agak nggak proper gitu loh untuk rumah sakit dengan nama yang besar. Habis itu juga namanya juga rumah sakit. Iya. Masa lu di sono lu masih apa ya bercanda-bercanda gitu. Iya. Nah kalau yang pas gua itu rumah sakit di daerah Jakarta Barat. Oke. Nah ini juga rumah sakit bernama juga sih. Menurut gua yang ini Lebih bagus. pelayanannya jauh lebih bagus. Iya. Jauh lebih bagus. Dari susternya, Iya. dokternya itu semuanya jauh lebih oke sih. Waktu itu. Untuk kualitas perawat lah ya. Betul. Kayak gitu. Nah sebenarnya yang kedua tuh tadi kita pengen bahas prosedur. Prosedur. Nah prosedur. Jadi kalau kita bandingin ya di prosedur di Indonesia. Kalau gue sih kebetulan belum pernah berobat ke Malaysia sih. Belum pernah bawa juga. Nah tadi kalau lu bilang secara prosedur Sana lebih bagus. sana lebih bagus. Jadi kayak tadi ya misal kita mau operasi di hari ke hari. Tapi misalnya nih hari ini datang gue baru ngecek bisa juga langsung eksekusi di hari. Bisa. Oke. Kalau untuk kayak administrasinya segala macam? Jujur ya, kita kalau ngomong perawat dan staf administrasi di sana itu kasar. Oke, lebih kasar. Lebih kasar. Lebih gak sopan. Lebih gak sopan. Jadi ini bukan, nah ini nanti kita diserang netizen Malaysia. Cuma memang gitu, memang kita terbiasa dimanja juga Iya sih. Indonesia gitu. Indonesia ini santun dulu. Iya, lihat. Kerja benar belum. Tapi memang kasar. Oke. Jadi beberapa teman juga selalu mengeluhkan gitu loh. Kalau ke Malaysia itu, contoh tanya, kapan gira saya? Kamu pikir yang nunggu kamu doang? Oh gitu. Tuh ya. Wah di Indonesia sih viral nih. Viral. Kalau di sana viral di penjarain loh. Oh gitu ya. Kan ada undang-undang. Oh nggak boleh sembarangan. Jadi memang sana lebih kasar. Terus untuk perawat juga gak manjain itu, gak manjain pasien. Kalau di Indonesia kan kita susah nih ke toilet. Kita dibopong apa gitu kan, dibantuin. Di sana sih dibantuin lah, tapi kalau lu masih bisa, lu akan dibiarin. Gitu. Jadi gak manja. Plus minus lah ya, plus minus lah. Betul. Terus juga di sana tuh lebih gak suka orang nginep. Oh oke. Orang, maksudnya kita rawat inap, tapi kalau pengunjung ada yang nungguin dia orang gak suka. Jadi banyak peraturan rumah sakit itu gak memperbolehkan untuk orang itu tungguin nginep. Oh oke. Karena sebenarnya memang kita gak ada gunanya sih. Kan dia orang apa-apa pencet bel. Ya. Apa-apa pencet bel gitu kan, bisa suruh orang untuk urus gitu. Ya. Untuk suster untuk urus gitu. Jadi memang secara prosedural, tetapi kalau prosedural dokter itu bagus.
Justru yang ramah itu dokternya, bukan perawatnya. Jadi biasanya kalau di Indonesia yang ramah itu perawatnya, dokternya galak. Kalau sana kebalik. Dokternya ramah, perawatnya galak. Jadi kita sering nih, ini dokter top lah. Beberapa dokter kan top banget ya. Kita masuk, gila perawatnya galak banget. Jangan kemana-mana ya. Kalau saya panggil 3 kali enggak, udah enggak dipanggil lagi. Kayak gitu. Pas masuk dokternya ramah banget. Hai, gimana kabarnya? Oh ini mau nggak apa-apa. Terus cenderung nggak pernah nakut-nakutin. Kalau Malaysia, jadi dianggap ini nggak masalah, udah nggak masalah. Gitu. Kalau ya, tapi ini kita susah ngomong lah ya, karena kan dokter kan banyak variasi. Perspektif gitu. Karena kan dokter kan kita nggak bisa ngomong juga dokter Indo nakut-nakutin juga sih. Cuman di sana itu cenderung kita tuh dibikin tenang. Lebih membantu membantu gitu. Lu tenang aja, ini nggak bakal kenapa-napa punya. Kayak contoh lah, bokap gua waktu itu berobat batu ginjal, dia ngomong alawat tiap hari ngambil ginian 15-an, bisa 7-8 prosedur, santai aja. Ini mah colok, tarik udah beres gitu loh. Padahal buset, lu pasang selang sebulan, sakitnya sebulan. Cuma dia ngomongnya santai banget. Udah santai. Tapi memang sih ada plus minusnya sih. Ada plus minus. Plusnya ya mungkin kita lebih gak ada. Kita ya udah gak overthinking. Operasinya habis operasi. Buset, sengsaranya bulan-bulan. Nah kalau ketiga nih, kita bahas soal biaya nih. Kalau kita bandingin ya, rumah sakit di Indonesia, Malaysia, Singapura. Kalau Singapura ya jelas paling mahal. Kita sih udah range-nya memang beda level, beda level. Nah kalau untuk Malaysia sama Indonesia ini mungkin masih jauh murahan Malaysia nggak sih? Iya. Ya dibanding Indonesia ini. Perhatiin selalu lebih murah Malaysia. Iya, kalau kayak orang Indonesia udah favorit lah ke Penang, Malaka, KL ada sebagian. Tourism. Ya Johor juga ada sebagian. Bahkan mereka kasih fasilitas banyak. Iya. Mereka banyak promosi di Jakarta, Indonesia juga. Datang bandara, lalu juga nanti udah sediain konsultan di Indonesia, kita bisa konsul dulu, nanti nyampe udah langsung dijemput segala macam, beres gitu loh. Betul. Bahkan kalau punya insurance pun diurusin, dibantuin. Jadi saking sukanya orang Indonesia ke sana, bro. Iya. Bahkan kemarin ada berita kan kayak setahun itu kurang lebih berapa triliun habis buat banyak keluar. Itu orang Indonesia itu berobat keluar. Tapi memang nggak bisa dipungkiri dari kualitas dokter apa juga memang rasanya kok masih lebih ada rasa keamanan, security ini masih lebih besar untuk keluar. Betul. Maksudnya ini bukan menjelekkan atau membaguskan, tapi realita yang kita lihat seperti itu ya. Memang benar. Karena pengalamannya itu bagus-bagus. Jadi kita kan dengar dari mulut ke mulut kan. Maksudnya kayak saya nih berobat ke Penang, harga cuma segini loh. Padahal di Indonesia harganya segini gitu kan. Terus habis itu beres lagi, tuntas, gak ada masalah gitu. Jadi banyak kan sana itu dokternya itu, pertama mereka itu sangat jelas. Terus kedua itu prosedurnya itu simple. Jadi kalau bisa jadi mereka itu gak akan coba-coba. Kayak contoh, kita ngomong batu ginjal. Untuk ukuran-ukuran tertentu kan digeterin dulu, SWL dulu. Apa kalau mereka nggak langsung operasi? Batu ginjal kalau nggak bisa keluar ya udah operasi. Jadi nggak panjang prosedurnya dan nggak habisin banyak biaya. Dan sebenarnya lebih safety juga kata dokternya kalau dioperasi langsung. Karena kalau digeter itu takutnya kena organ-organ dalamnya. Maksudnya ya ini kan kita nggak ngerti dari perspektif kedokteran. Cuman mereka itu biasanya gini, kita datang tuntas lah. Tapi ya kalau kita bilang ya ini sih ujung-ujungnya rumah sakit ini kan juga bisnis. Iya. Maksudnya ya kita ngomong apa adanya aja, mau kerjain apapun ya gak ada yang sosial. Betul lah. Ya pasti bisnis gitu. Pasti mereka juga ada target, mau cari untung, masukin mesin kan juga biaya, ada bayar pajak. Betul. Nah cuman ya satu sisi ya karena begitu ya kadang juga mungkin ada dokter-dokter yang mengutamakan keuntungan juga. Iya. Ya nggak bisa kita pungkiri. Iya. Ada di sisi itu juga yang akhirnya biaya membengkak atau pengecekan yang mungkin sebenarnya nggak diperlukan. Nggak urgent atau sebenarnya belum perlu disaranin atau apa. Gue pernah dengar cerita kayak keluarga misal ada yang masuk, misal urusan di kaki, ntar semuanya dicek.
Iya. jantung lah, apa mungkin memang perlu ya, gue nggak ngerti ya. Iya, kita sih kurang. Apa memang mungkin memang perlu atau apa? Tapi kok rasanya waktu itu tuh kayak ngerasa biayanya jadi membengkak karena sesuatu yang mereka nggak minta gitu, atau perlu atau enggak, kita nggak ngerti sih. Atau memang perlu dicek juga bisa aja sih, gitu sih. Ada lagi? Ya beberapa kali kalau ke Malaysia itu oke. Ke Singapura juga oke, Bang. Oke. Saya ke Singapura ya. Ini menurut pengalaman beberapa orang yang pernah saya temui ya, pasti tuntas. Oke. Dan kalau nggak bisa sembuhnya dia akan ngomong ini nggak bisa sembuh. Chance untuk sembuhnya kecil. Jadi terserah mau diobatin atau mau dibawa pulang. Oke. Jadi mereka nggak khawatir. Gak maksa lu. Nggak maksa. Lu ngecek ini dulu ya, lu coba nginep berapa malam dulu ya. Gitu lah. Dia akan ngomong langsung. Contoh setelah hasil keluar dia bilang, oh sorry ini kankernya stadium 4 ya. Kita di sini kemungkinan itu bisa prolong life. Maksudnya memperlama hidup paling 6 bulan. Tapi biayanya itu per hari itu bisa sampai 100 juta loh. Lu mau gak? Gitu. Nah biasanya orang bawa pulang atau coba ke Malaysia. Atau alternatif lah ya. Alternatif. Minum daun sirih ya, daun sirsak ada gitu. Tapi biasa alternatif sih jujur aja lah, nggak ada yang beres biasanya. Coba deh, ya mau gimana, mahal kan? Nah, tapi banyak juga kasus tuh di mana di Singapura itu sembuh tapi biayanya sangat gede, sampai orang jual ruko, jual rumah gitu. Ya mau gimana? Memang sistem pengobatan di sana mahal. Jadi kita ya plus minus lah, semua ada plus minusnya. Oke, itulah ya soal rumah sakit ya. Nah teman-teman ada nggak pengalaman mungkin keluarga atau diri sendiri berobat ke luar negeri atau berobat di Indonesia? Jadi menurut pengalaman kalian kira-kira lebih nyaman di mana? Atau ada pendapat nggak soal biaya berobat di Indonesia? Itu dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.